Ini malah yang udah bener-bener kepisah dari sononya udah bagus, disatuin. Aduh, maunya apa ini orang ya? Gelar dokter itu kayaknya gelarnya nyogok dah. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Ada beberapa hal yang paling gue sukain di dunia ini guys. Salah satunya adalah sejarah. Nah buat kalian apa sih yang paling kalian sukain? Nanti tulis di kolom komentar ya. Kenapa sih gue suka sama sejarah guys? Karena menurut gue dengan adanya sejarah gue bisa mempelajari kehidupan manusia di masa lalu guys. Banyak banget peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita bayangkan ya gimana sih, kayak contoh misalnya perang. Buat gue mengenai itu tuh bikin gue tertarik banget lah. Berkaitan dengan itu, kali ini Aquilas Room akan membahas salah satu tokoh sejarah dari Jerman. Nah, tokoh yang kali ini akan dibahas Aquilas Room itu punya julukan Todesengel atau Der Weiße Engel, yaitu malaikat kematian atau malaikat putih lah. Ada yang pernah dengar nggak nih kisahnya? Ayo, siapa kira-kira? Jadi yang akan dibahas kali ini adalah seorang pria dengan pangkat kapten di militernya SS ya. Jadi waktu zaman Nazi itu kan kalau di kita TNI lah ya gitu ya. Kalau di sana disebutnya SS atau Schutzstaffel ya. Salah seorang anggotanya ini punya julukan malaikat kematian. Siapakah dia? Dia adalah Joseph Mengele. Joseph Mengele adalah seorang pria yang lahir di Günzburg, Jerman pada tanggal 16 Maret 1911. Dan dia itu lahir dari pasangan orang tajir guys. Ibunya namanya Walburga dan bapaknya namanya Karl Mengele. Nah, dia juga punya dua orang saudara guys. Yang pertama ada Karl Junior dan yang kedua itu ada Alois ya. Jadi keluarganya sebenarnya bisa dibilang keluarga bahagia nih, karena bapak dan ibunya orang kaya ya, bapaknya juga pengusaha. Bapaknya ini punya perusahaan dengan nama Karl Mengele and Sons yang memproduksi alat-alat pertanian guys. Dan saat itu memang sistem feodalisme ya, di zaman si bapaknya ini hidup nih masih sangat kental gitu ya. Banyak orang yang masih kerjaan itu sehari-harinya bercocok tanam. Jadi ya perusahaan dia tuh untung terus guys, kaya lah gitu ya. Dan ini unik sih buat gua. Kenapa unik? Karena kok bisa ya ada orang kaya hidupnya udah fine-fine aja, enak-enak aja, tinggal nikmatin ya hidupnya, tapi malah jadi pelaku kriminal kayak gini guys ya. Nanti kita akan bahas satu-satu guys. Joseph Mengele menyelesaikan pendidikan dia setara dengan SMA-nya ya di Jerman saat itu pada bulan April tahun 1930. Dan di sini dia itu dapat predikat anak paling cerdas ya di sekolahannya sebenarnya. Kurang apa lagi, udah tajir, ganteng, cerdas. Waduh. Di tahun 1931, setahun kemudian dia berkuliah dengan jurusan filsafat di kota Munich, yang kebetulan di kota Munich ini saat itu menjadi salah satu markas besarnya Nazi. Joseph Mengele sebenarnya punya ketertarikan yang normal-normal aja pada umumnya manusia lah ya. Dia sangat tertarik dengan musik, ski, dan juga dengan seni ya. Jadi ini orang sebenarnya udah eksentrik sih buat gua. Kaya, tajir, pinter, demen yang eksentrik-eksentrik kayak kesenian, musik dan sebagainya. Jadi udah komplit hidupnya sebenarnya. Emang tapi dasar manusia ya mungkin kurang puas ya atau gimana, gue nggak ngerti ya, akhirnya dia terjebak di lingkungan Nazi lah ya, yang akhirnya menyebabkan dia menjadi orang yang sangat di luar logika. Nah, ketika si Joseph Mengele ini kuliah di Munich, ya dia bergabung dengan organisasi paramiliter dengan nama Der Stahlhelm, yang kemudian dimana organisasi paramiliter ini kemudian bergabung nih dengan organisasi militer beneran ya punya Nazi, yaitu namanya Sturmabteilung. Sturmabteilung itu sendiri adalah merupakan organisasi yang dibentuk sama Nazi di masa Republik Weimar pada tahun 1930-an ya. Jadi ini kayak apa ya, rekrutmennya Nazi lah untuk para pemuda-pemuda yang memang cerdas, pilihan dan sebagainya ya, dikumpulin di Sturmabteilung ini. Salah satunya adalah si Joseph Mengele. Pada tahun 1935, Joseph Mengele mendapatkan gelar PhD di bidang antropologi ya dari Universitas Munich. Untuk gelar pertamanya dia ini ya, gelar sarjananya dia ini sebenarnya rada membingungkan ya, karena dia pertama jurusannya filsafat waktu daftar ya.
tapi lulusnya malah dapat gelar sarjana antropologi. Ya mungkin dia pindah jurusan guys ya. 2 tahun setelah si Joseph Mengele ini mendapatkan gelar sarjananya ya, dia akhirnya bergabung dengan sebuah institut dengan nama Hereditary Biological and Racial Hygiene di Frankfurt. Dimana di institut hereditary ini si Joseph Mengele akhirnya kerjasama sama seorang dokter, yaitu Dr. Otmar Feiher. Aduh susah banget namanya nih. Dr. Otmar Feiher von Verschoor. Mamam tuh susah ya namanya ya. Pokoknya sama si dokter inilah, dimana si dokter ini punya ketertarikan yang sangat besar gitu ya terhadap faktor genetika mengenai saudara kembar. Jadi dia tuh tertarik banget sama anak-anak kembar gitu. Kok bisa sih ada anak kembar identik sama persis gitu, mukanya bedanya cuma dikit gitu ya. Jadi dia tertarik gimana caranya menciptakan anak-anak kembar ini gitu loh. Sebagai seorang asisten dari Dr. Otmar, sebenarnya si Joseph Mengele ini awalnya nggak tertarik sama genetika anak kembar ini, enggak. Dia tertarik dengan bagaimana caranya DNA bekerja membentuk celah bibir atau celah dagu. Kalau buat cewek-cewek ya akan dibilang ganteng kalau cowok itu punya celahan dagu ya. Tapi kalau jenggotan kayak gue gini nggak kelihatan nih. Sebenarnya gue punya celah dagu loh, tapi ketutup jenggot. Oke. Nah ini luar biasanya si Joseph Mengele ini ya. Tadi kan dia bergabung tahun 1937 ya dengan Institut Hereditary tadi ya. Setahun kemudian udah dapat gelar cum laude, bray. Cuman waktu setahun dia menyelesaikan sebuah tesis dengan sangat-sangat baik sehingga ya Institut Hereditary memberikan gelar cum laude yang benar-benar ya outstanding gitu, awesome buat seorang lulusan karena dia bisa menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai tesisnya celah bibir sama celah dagu, bagaimana DNA itu bekerja membentuk itu dua hal itulah gitu. Nah karena tesisnya si Joseph Mengele ini yang sangat luar biasa tadi ya, tahun 1938 dia dapat gelar keduanya. Dr. Otmar ini semakin tertarik sama Joseph Mengele karena wah gila nih, bagus nih, kayaknya cocok nih kalau gua bisa bikin anak kembar gitu ya. Gimana caranya menciptakan lo ya? Kalau anak kembar pada umumnya kan dilahirkan gitu ya, alamiah gitu ya. Ini enggak, si Dr. Otmar tuh pengen bisa menciptakan dengan secara genetika ya, rekayasa genetika gitu, menciptakan anak kembar. Dan dia tuh berharap dengan tambahan pasukannya dia nih, personilnya si Joseph Mengele ini bisa menciptakan anak kembar yang perfect gitu loh. Setahun setelah si Joseph Mengele ini mendapatkan gelar keduanya ya, gelar masternya dia, akhirnya pada bulan Juli tanggal 28 tepatnya di tahun 1939 dia akhirnya menikahi seorang wanita dengan nama Irene Schonbein ya. Dia tuh berdua sebenarnya rekan kerja di salah satu project itu di kota Leipzig guys. Jadi dia jatuh cinta di TKP dan akhirnya dinikahinlah si Irene ini. Dari pernikahannya si Joseph Mengele dengan Irene Schonbein tadi, mereka melahirkan seorang anak satu-satunya nih semata wayang, namanya Rolf Mengele. Jadi pada tahun 1944 mereka baru dikaruniai seorang anak. Just to know aja ya guys, ini anaknya si Joseph Mengele nih sampai saat ini tuh sebenarnya masih hidup, dan lu bisa nanti searching di YouTube ya, pengakuan dari anaknya seorang Joseph Mengele yang kemudian di Jerman dikenal sebagai malaikat maut lah, dokter pencabut nyawa gitu loh. Nah Joseph Mengele tadi kan di awal ya, waktu dia lulus SMA dia kuliah di Munich dan dia tuh udah bergabung dengan partai-partainya si Nazi ya. Lama-lama makin terlibat, dan karena memang cemerlang ini anak ya, emang orang ini tuh sangat jenius gitu dan cemerlang banget lah, ide-idenya tuh fresh dan dia bisa menjabarkan itu dengan sangat baik sehingga akhirnya dia dinas di Nazi. Buat kalian yang belum tahu Nazi itu apa, jadi Nazi itu sebuah partai tadinya ya, kayak ya kalau di sini tuh ada beberapa partai politik gitu ya, cuman bukan partai militer gitu. Sementara Nazi ini partainya tuh ada dominasi militernya lah di dalamnya gitu. Jadi partainya itu ideologinya tuh punya ideologi antisemitisme atau anti Yahudi, dan pokoknya menganggap semua ras selain orang Jerman asli Aryan ya udah itu adalah orang-orang gagal gitu loh, dan tidak layak untuk hidup berdampingan dengan rasnya mereka. Nazi itu pengen punya visi misi secara global, secara umum. Dia pengen ciptain ruang hidup yang sangat luas bagi rakyat Jerman. Ya itulah yang menyebabkan Nazi itu menjadi sebuah organisasi yang
diklaim sebagai penjahat rasial terbesar sampai saat ini, guys. Secara singkat, sebenarnya si Joseph Mengele ini resmi menjadi anggotanya Nazi itu pada tahun 1937, di mana dia pertama kali mendapatkan perbekalan militernya gitu ya, bersama dengan pasukan Gunzburg-Jäger, yaitu pasukan infanteri ringan pegunungan milik Nazi. Setelah lulus dari pelatihan itu pada tahun 1938 ya, dia tetap bergabung di pasukan pertahanan milik Nazi ya, di Jerman tentunya. Dan sampai akhirnya di tahun 1940 si Joseph Mengele ditarik secara resmi ya ke pasukan angkatan bersenjatanya Jerman, yaitu Wehrmacht. Beberapa bulan sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, guys, Joseph Mengele ini secara sukarelawan mengajukan dirinya untuk bergabung di pasukan yang dia tuh tahu bakatnya dia kan di bidang kedokteran gitu ya. Mungkin dia bisa bantu-bantu di situ, pikiran dia begitu mungkin, guys. Jadi dia bergabunglah di salah satu divisinya Nazi yang memang menangani tentang medis untuk para pasukannya Nazi. Nah, di pasukan medisnya si Nazi yaitu Waffen SS atau Waffen Schutzstaffelnya si Jerman ya, dia itu diberi gelar kehormatan Letnan 2 atau bahasa Jermannya tuh SS Untersturmführer. Aduh, susah banget dah ya. Pokoknya Letnan 2 lah ya. Mungkin udah bisa dibilang perwira menengah ke bawah lah gitu. Nah, di tahun yang sama si Joseph Mengele ini ditarik lagi nih karena mungkin terlalu cemerlang dia ya, atau gua nggak ngerti lah, mungkin penilaiannya Jerman tuh gimana saat itu. Nah, Nazi tuh menilai dia tuh sebagai orang yang kayaknya membawa harapan gitu ya. Akhirnya ditarik lagi dengan gelar yang lebih tinggi dan ditaruh di penempatan khusus di bidang rasial. Tuh bayangin, di militernya Jerman itu saking dia pengen ras Arya menjadi satu-satunya ras di dunia ya, sehingga dia punya divisi khusus rasial nih, bayangin. Namanya SS Rasse and Siedlungsstab. SS Rasse and Siedlungsausstamm. Dia di situ ditugaskan untuk mengevaluasi atau mengkaderisasi, menyeleksi ya semua calon-calon kadet-kadet lah gitu. Kadet tuh apa ya? Prajurit lah. Calon prajuritnya Nazi itu ceknya sama dia, di body check dari cocok nggak nih, bener ras Arya nggak nih. Ini dalam upaya si Nazi menciptakan Jermanisasi secara global, guys. Pada bulan Juni 1941, guys, dia ditarik ke Ukraina dan dia dianugerahi pangkat yang lumayan tinggi, yaitu bintang besi kelas 2. Bintang besi kelas 2 ini adalah buat prajurit-prajurit Nazi yang dianggap memiliki peran terhadap Nazi dan tujuan-tujuannya, visi misinya Nazi lah pokoknya gitu. Di tahun yang sama, yaitu di tahun 1941, dia kembali mendapatkan gelar lagi, guys, setelah aksinya menyelamatkan 2 orang tentara Nazi dari sebuah tank yang terbakar gitu ya. Dia mendapatkan gelar salib kelas 1. Wah, tadi kan kelas 2, sekarang kelas 1 nih, lebih tinggi lagi dari yang tadi ya. Dan sekaligus juga mendapatkan gelar lainnya, yaitu bintang luka hitam. Kalau di sana gua nggak tahu lah sebutannya apa, tapi ya yang jelas gitulah ya. Bintang luka hitam tuh buat orang-orang yang menyelamatkan tentara-tentara dari ambang kematian gitu kali ya. Dan bintang juga pelayanan rakyat Jerman. Tapi dia sayangnya juga mengalami luka waktu tugasnya dia di Rostov. Dan setelah lukanya sembuh, Joseph Mengele kembali ditugaskan di markas pusat urusan ras dan pemukimannya Schutzstaffel atau SS ini ya, Nazi. Bekerja sama lagi lah dia dengan Dr. Ottmar. Ya udah, di situ dia baru mulai tertarik dengan apa yang menjadi ketertarikannya Dr. Ottmar gitu loh. Karena mungkin sering kerja bareng, di lama-lama ke doktrin juga sih Joseph Mengele ini. Pada tahun 1942, Jerman itu setelah dia mendominasi beberapa wilayah di sekitaran Jerman seperti Polandia, Ukraina, dan sebagainya ya. Nah, Jerman itu membuat penampungan-penampungan buat orang-orang yang dia tangkepin dari tempat-tempat yang mana udah dikuasain wilayahnya sama Jerman nih. Yaitu disebutnya Auschwitz. Sebenarnya Auschwitz itu di awal pembentukannya bukan untuk menyiksa dan sebagainya, cuman untuk sebagai tempat penampungan sementara dari para pekerja paksanya Jerman gitu ya. Jadi rakyat-rakyat dari wilayah yang udah dikuasain Jerman diangkut ke situ untuk dijadikan para pekerja paksa nih, kayak bikin jalan, bikin rel kereta dan sebagainya. Pokoknya untuk keperluan Nazi lah ya, untuk keperluan Jerman gitu. Tapi ya lama-lama mulai bergeser nih ideologinya. Dari Auschwitz yang buat pekerja paksa doang, lama-lama mulai dieliminasi karena dokter SS itu, dokter-dokternya si Schutzstaffel ya, termasuk si Joseph Mengele ini diikut sertakan di situ. Jadi untuk nyeleksi mana nih rasnya Yahudi. Nah, ini mulai nih antisemitismenya si Jerman dikeluarin ya. Jadi dikumpulin dulu orang-orang Yahudi,
dipisahin dari orang-orang dari ras lainnya kayak Asia, Kaukasian dan sebagainya, itu dipisahin lah. Orang Yahudi ini dimasukin ke camp konsentrasi. Nah ini baru dimulai ada istilah camp konsentrasi. Nah di camp konsentrasinya Yahudi ini, siapapun yang masuk ke dalam camp konsentrasinya Yahudi akan diseleksi lagi, dicari nih mana yang fit, mana yang nggak fit. Maksudnya gimana? Yang fit itu dilihat bodinya, oh ini masih muda, badannya kekar, bagus, kuat, tenaganya ada, sehat, ya masuk ke tempat camp kerja paksa. Sementara yang dilihat ternyata, oh udah tua nih, kayak aduh nih badannya krempeng, aduh ini ada cacatnya, tangannya lumpuh atau kakinya buntung atau sebagainya gitu ya, sorry itu saya nih. Ya ini langsung dimasukin ke chamber room. Jadi kayak dimasukin sebuah ruangan di mana di atasnya itu kayak udah disediain cerobong atau ventilasi-ventilasi untuk menyemprotkan gas beracun bagi mereka yang dianggap tidak fit untuk masuk ke campnya kerja paksanya Yahudi. Waduh, langsung deh dimasukin tuh orang-orang, disemprot gas, mati bergelimpangan, buang atau kubur massal kayak gitulah. Nah, gilanya lagi nih, nggak cukup sampai di situ doang guys. Bahkan camp konsentrasinya ya khusus Yahudi tadi ini sampai melibatkan wanita dan anak-anak. Aduh, gila. Dari total yang masuk ke situ 3/4-nya itu dibunuh, men. Ya sebenarnya bukan salah Jerman ya, tapi orang-orang yang memimpinnya gitu. Makanya kita jangan salah pilih pemimpin guys. Nah, pada tahun 1943 atas rekomendasi dari Dr. Otmar, si Joseph Mengele ini akhirnya ditunjuk untuk menjadi salah seorang perwira di camp konsentrasi gitulah ya, yang punya wewenang gitu untuk ngurusin camp konsentrasi di Auschwitz ya. Akhirnya dia bertugas di situ dan dia memerintahkan jajaran di bawahnya untuk merawat para pasien-pasien yang ada di Auschwitz gitu ya. Emang awalnya ngerawat sih betul, tapi dia punya rules di mana kalau lu sakit dirawat sama kita 2 minggu lu nggak sembuh, lu masuk ke camp konsentrasi untuk dibunuh. Mendingan kagak usah dirawat kalau gitu ya, mendingan nunggu sembuh sendiri dah gua mah kalau kayak gitu dah. Nah, si Joseph Mengele ini juga meminta untuk diizinkan bergabung di bagian seleksinya orang-orang yang masuk ke Auschwitz ini ya. Punya tujuan dan maksud nih si Mengele ini ya. Jadi dia berharap dia bisa menemukan subjek penelitian yang cocok buat riset yang sedang dia lakukan. Emang udah niat busuk ya. Fakta uniknya ya guys ya, kenapa dia sampai dibilang malaikat putih tapi putihnya putih ini ya, maksudnya pencabut nyawa gitu ya di Jerman, karena emang saat itu dokter-dokter di Schutzstaffel ini mengalami tekanan yang berat nih karena dia nggak bisa milih pekerjaan lain dan dia udah terpaksa bergabung di Nazi ya. Dia jadi dapat tugas-tugas yang kayak ngebunuhin orang-orang Yahudi, yang ya pokoknya eksperimen yang melibatkan manusia dan sebagainya. Dia jadi kayak pada tertekan gitu dokter-dokter lainnya. Tapi si Joseph Mengele ini enggak guys, lain sendiri dia. Memang dasarnya jiwa psikopatnya udah muncul kali ya. Dia ngerasa ini pekerjaan yang sangat menyenangkan gitu loh. Dia tuh kadang-kadang terlihat suka bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, jalan-jalan di lorong-lorong rumah sakit. Sampai orang-orang di Auschwitz kalau dengar siulan dia tuh udah pada narik selimut, takut lah. Waduh, siapa lagi nih yang bakal dicolong sama dia untuk dibunuh, masukin ke chamber room dan sebagainya. Aduh, gila men. Selain itu juga ya, si Joseph Mengele ini juga dipercaya untuk mengurusi salah satu riset ya dari Nazi untuk membuat namanya itu Zyklon B projectnya. Itu jadi kayak semacam gas yang berbahan dasar sianida yang nantinya digunakan untuk membunuh orang-orang yang masuk ke chamber room tadi. Nah, Joseph Mengele ini mengalami sedikit kendala di tempat dia bekerja, di mana ketika tahun 1943 terjadi sebuah wabah namanya wabah Noma ya. Jadi itu menyerangnya bagian mulut dan sekitarnya. Dia di situ berusaha untuk memecahkan penyakit ini, gimana caranya dapetin antivirusnya, gimana caranya bisa menyelesaikan wabah ini gitu. Dia tuh bekerja dengan salah seorang dokter juga yang diambil dari mantan tahanan dia. Jadi ini kan nyerangnya, wabahnya ini nyerang orang-orang Rumania ya. Jadi di camp khusus orang-orang Rumania itu ada salah seorang tahanan, ternyata dia anaknya seorang profesor yang kemudian dapat gelar kedokterannya di Universitas Praha. Kebetulan kenal nih sama si Joseph Mengele gitu ya. Udah lu jadi asisten gue aja dah, gue bebasin lu dari tahanan ya. Mau lah. Namanya adalah Dr. Berthold Epstein. Nah, karena memang wabah ini menyebar dengan sangat cepat di campnya orang-orang Rumania ya, sehingga memaksa untuk anak atau bapak, ayah, ibu ya pokoknya dipisahin lah dari camp-camp ini. Jadi kayak dipisahin berdasarkan gender dan umur. Kalau tadinya masih disatuin anak sama bapak sama ibunya bareng gitu di satu ruangan, ini enggak, sekarang dipisah-pisahin nih. Dan gilanya ketika dipisahin ini, yang anak-anak nih dibunuh-bunuhin guys.
dipenggal kepalanya supaya organ-organ dalamnya ini bisa dijadiin buat alat penelitian gitu atau subjek penelitian di universitas milik Jerman. Karena juga tidak kunjung selesai wabah Noma ini, akhirnya camp Rumania dibersihkan. Mengerti kan yang maksudnya dibersihkan tuh apa? Ya, sisa tahanannya dibunuh massal. Dan di tahun yang sama ini kayak kena azab sih kalau gua rasa, kena azab nih orang-orang Jerman ya. Jadi di saat itu di tahun yang sama terjadi juga wabah tifus yang menyerang campnya wanita-wanita. Kan tadi udah dipisahin gendernya kan ya. Yang wanita ini kena wabah tifus bareng-bareng, banyak yang joprak kena tipus ya kan. Di wabah tifus ini menyerangnya tuh wanita-wanita dari orang-orang Yahudi kebetulan ya. Dan si Mengele ini langsung dengan entengnya nandatangani dokumen untuk mengosongkan salah satu blok gitu ya, isinya 600 tahanan wanita Yahudi untuk langsung dimasukin ke chamber room, di kamar gas beracun, dimasukin secara massal nih, sekaligus 20-30 orang masuk satu ruangan, disemprot, mati, buang, bakar gitu, nggak lagi disembuhin, langsung dibakar, ngaco, padahal obat tipus kan cacing. Nah, untuk tahanan-tahanan yang belum terkena wabah itu tadi ya, masih lebih beruntung daripada teman-teman yang kena wabah. Nah, mereka tuh kayak dipaksa untuk mandi gitu, mandi bareng-bareng, digantiin pakaiannya yang baru, dan selnya mereka itu kayak dibersihin pakai disinfektan gitu ya guys ya. Ya udah, setelah itu berangsur-angsur wabah mulai menurun nih. Dan ya si kampret ini nih yang bikin gua kesel ya. Dia kan udah ngebunuhin orang tuh, tapi malah mendapatkan gelar kehormatan. Nih si kampret, gue gak ngerti penilaian di zaman itu gimana sih. Tapi yang jelas dia malah dapat gelar kehormatan, yaitu gelar salib kehormatan perang. Beda sama yang tadi, lebih tinggi nih sekarang, Iron Cross dibilangnya ya. Jadi itu dia dapat gelar tingkat 2 juga tuh di situ. Dan bodohnya si Mengele ini malah mendapatkan jabatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya, karena dibilangnya ini aksi heroik dia nih ngebersihin camp, padahal ngebersihin dengan cara dibunuh-bunuhin orang-orang ya. Sebenarnya wabahnya nggak hilang, orang yang kena wabahnya yang hilang gitu ya. Ngerti kan ya guys maksud gue ya guys? Tapi malah dijadiin dokter kepala di Birkenau ya, salah satu subdivisinya dari Auschwitz tadi ya guys. Nah, setelah si Joseph Mengele ini menjadi kepala dokter di Auschwitz ya, dia lebih leluasa dong akhirnya menggunakan Auschwitz ini sebagai objek penelitiannya dia. Dia tertarik dengan orang-orang yang kembar identik, terus memiliki kelainan kornea mata gitu ya. Nama penyakitnya tuh heterochromia iridium. Jadi di mana ada seorang yang memiliki dua mata yang berbeda warna. Selain itu dia juga tertarik dengan orang-orang yang punya gen kerdil gitu ya. Tapi ketertarikan dia ini sesat guys, bukan kayak kita misalnya untuk pelajarin cari solusi, bukan. Kalau dia tuh bener-bener pengen tahu aja kok bisa kayak gini sih gitu loh. Dia tuh akhirnya si Mengele ini minta izin nih untuk melakukan eksperimen yang melibatkan manusia-manusia ini. Dan karena memang saat itu Jerman itu masih sangat rasis dan fasismenya lagi tinggi-tingginya ya, jadi dia kayak anggap orang-orang yang punya keterbatasan fisik, ketidaknormalan fisik, dan bukan dari rasnya mereka itu ya layak untuk dijadikan subjek penelitian gitu guys. Dan akhirnya izin diterbitkan oleh, bentar gue baca dulu ya, The Deutsche Forschungsgemeinschaft. Susah kan? Ntar lu baca sendiri di sini ya. Di sini nih di bawah nih. Ntar lu baca dah. Gimana tuh bacanya? Gue juga nggak ngerti ya. Gue belum pernah belajar bahasa Jerman guys. Ya pokoknya itu intinya adalah yayasan penelitian Jerman gitu. Akhirnya si Joseph Mengele ini dikasih izin atau difasilitasin membangun sebuah laboratorium khusus untuk patologi ya di krematorium 2 atau di Auschwitz 2, Birkenau 2 lah gitu. Di bidang patologi lah yang mempelajari ilmu tentang susunan tubuh manusia secara utuh ya, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, si Joseph Mengele ini emang luar biasa, dasar psikopat yang sadistiknya udah level maksimum lah ya. Jadi dia punya perangai yang baik banget terhadap anak-anak di sanatorium. Jadi kayak dia berusaha untuk terlihat baik sebagai hero buat anak-anak gitu, kayak kamu sakit ya, demam ya, tuh dikasih permen, dikasih makanan, jadi anak-anak suka sama dia. Tapi parahnya guys, sehari setelahnya tiba-tiba laboratoriumnya dia bakalan berasap. Tahu nggak kenapa? Anak-anak yang tadi dia kasih permen, dia kasih makanan, itu udah ada di labnya dia, udah meninggal guys, dijadiin subjek penelitian. Nah, lu bayangin tuh perasaannya bagaimana ya. Nah, karena Joseph Mengele ini punya kuasa atas Auschwitz 2 yang dikasih ke dia nih oleh pemerintah Jerman saat itu ya, oleh Nazi tentunya.
ya dia menjadi lebih gila sih, punya kayak hak veto gitu ya, dimana semua subjeknya si Menggel bakalan dapat privasi gitu, kayak dikasih kelebihan secara pelayanan lah gitu ya, makanannya lebih enak, tempat tidurnya lebih nyaman. Jadi banyak yang berbondong-bondong untuk daftar jadi subjeknya dia, padahal nggak tahu kalau subjeknya dia itu pasti mati. Makanya dikasih makanan yang enak, masih kayak jebakan gitu lah guys. Nah bahkan di tempat si Joseph Mengel ini berkuasa di Auschwitz 2 ini, Joseph Mengel mendirikan sebuah taman bermain untuk anak-anak. Jadi kayak dari orang luar tuh mandang campnya si Joseph Mengel ini lebih baik daripada camp-camp konsentrasi lainnya gitu. Saat mengunjungi para subjeknya, subjek penelitiannya si Joseph Mengel ini tuh kayak berperangai sok baik, sok asik gitu ya. Dan dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan Paman Menggel. Jadi kayak, halo Paman Menggel dateng, kamu udah sarapan belum hari ini? Makan ya, iya, malamnya anak ini hilang. Dan bahkan buat para subjek penelitiannya si Joseph Mengel ini kayak mendapatkan perlindungan dari Joseph Mengel nih guys. Jadi dia kayak ngasih pengumuman yang bilang, kalau lu masuk ke tempat camp gua nih, Auschwitz 2, lu bakalan mendapat perlindungan khusus dan lu nggak akan masuk ke chamber room, nggak masuk kamar gas beracun tadi guys. Udah dah, jadi kayak kelihatannya tuh wah baik banget ini orang melindungi kita gitu-gitu guys. Udah masuk nih, ya iyalah lu nggak masuk ke chamber room karena lu bakal matinya secara dipukul, ditembak, disuntikin apa zat beracun dan sebagainya. Iya nggak masuk ke sana tapi tetap mati juga. Ini ngaco sih emang. Dan Joseph Mengel sendiri ya guys ya, itu ya saking sadisnya sampai sekarang itu korbannya dia tuh secara pasti belum diketahui berapanya, karena saking banyaknya ya guys, dan nggak ada catatan historikalnya gitu ya, dia udah bunuh berapa pasang. Kalau misalnya di total mungkin ya dari jenjang karirnya dia di Nazi bentaran itu ya, dari tahun 1930-an sampai 1945-an ya, ketika Nazi kalah Perang Dunia Kedua, ya udah ngebunuh banyak banget lah dia. Dan bahkan ada menurut saksi mata yang selamat dari percobaan si Joseph Mengel bilang, dalam satu malam pernah Joseph Mengel itu membunuh 14 pasang, 14 pasang guys ya, bukan 14 orang, 14 pasang anak kembar. Dan 14 pasang anak kembar ini mati dengan cara disuntikan zat kloroform ke jantungnya mereka langsung gitu ya. Dan dilihat reaksinya terhadap tubuh manusia, gimana sih zat itu bereaksi, matinya berapa detik, berapa menit, terus setelah mati apa aja yang ditampilkan di tampilan tubuhnya, apakah ada bercak hitam atau apa kayak gitu-gitulah. Dengan dalih dia mau lihat perbedaan daya tahan tubuh yang lain, jadi dia nyuntikin ke 14 pasang guys ya. Dilihat perbedaannya, matinya lebih lama berapa detik, yang ini matinya berapa menit, yang kayak gitu-gitu guys. Nah selain yang tadi 14 pasang tadi ya, karena dia juga punya ketertarikan di bidang mata ya, ya dia juga mengambil salah seorang pasien yang normal dan dia suntikan ke badannya si pasien ini ya, dengan zat yang kata dia bisa merubah mata dia jadi flip flop gitu loh, jadi kayak beda warna gitu. Aduh, tapi ternyata pas disuntik malah mati subjeknya gitu ya, karena nggak tahu itu zat apaan yang disuntikin sama si Menggel ini. Aduh, kacau lah ya. Kagak cukup sampai di situ, matanya dicoplok guys, dicongkel matanya, terus dikirim ke ya tadi sekolah medis tadi buat diteliti kata dia. Aduh, kacau. Kagak cukup sampai di situ, belum puas juga, dia kan udah anak kembar, terus matanya yang flip flop tadi, dan dia juga kan tertarik sama yang kerdil ya. Akhirnya diambil lagi subjek penelitian yang dari orang kerdil tadi ya. Ya udah mati. Ambil darahnya juga, diambil sampel giginya, dicabut paksa giginya, nggak sakit dipaksa dicabut. Lu bayangin tuh rasanya kayak apa sakitnya, ampun dah. Terus di bagian-bagian tubuh tertentunya dari mereka itu kayak di terapi sinar X, dimana sinar X kan ya lu tahu ya radiasinya besar gitu ya. Dan bahkan setelah 2 minggu dia bosan neliti yang kerdil, masukin kamar beracun itu tadi ya, di chamber room, udah dimatiin, terus dikremasi, nanti tengkoraknya dikirim lagi ke tempat medis untuk diteliti. Terus yang paling parah adalah dia ngambil sepasang saudara kembar identik gitu, dijahit lah badannya dong, dipotong setengah bagian tubuhnya gitu, terus dijahitin dijadiin satu, yang tadinya misah, kembar misah, dijadiin satu guys. Dan 14 jam kemudian dia meninggal lah anaknya. Lagian kan ya, dimana-mana mah orang-orang kalau dokter-dokter zaman sekarang ya diminta untuk misahin yang kembar dempet tuh dipisahin supaya bisa hidup dua-duanya, hidup normal gimana caranya gitu loh. Ini malah yang udah bener-bener kepisah, dari sononya udah bagus, disatuin. Aduh, maunya apa ini orang ya? Gelar dokter itu kayaknya gelarnya nyogok dah. Saking banyak ya guys, kalau gue bacain mungkin 2 hari kagak kelar ini video dah. Kacau ya.
Jadi ya udah, pokoknya singkat cerita, tempat dia kerja ini di masa-masa terakhirnya Jerman akan kalah perang oleh Amerika dan sekutunya di 1944 dan 1945 juga, tempat kerjanya si Joseph Mengele ini udah dikuasain sama tentara merah. Itu julukannya dari tentara-tentaranya Uni Soviet. Dan si Joseph Mengele ini dicari nih sama mereka karena udah banyak laporan masuk ke tentara Uni Soviet kalau ini orang gila nih, bahaya, harus dimusnahin gitulah intinya. Tapi licin banget ya si Joseph Mengele, dia berhasil kabur dan dia terbang ke Ceko. Terus di sana dia tuh kayak ngaku-ngaku sebagai perwiranya Jerman. Jadi kan saat itu kan memang Ceko itu masih under kekuasaannya Jerman ya. Ya udah, dipercaya begitu aja, dihormatin, dan dia menjalin hubungan dengan salah seorang perawat di sana yang kemudian perawat ini tadi diserah terimakan bukti-bukti catatannya si Joseph Mengele ini, guys. Jadi dititipin lah, lu pokoknya titip nih ya catatan ini, jangan dikasih ke siapapun kecuali kalau gue balik lagi ke sini. Ya aja sih perawat ini ya, karena mungkin sedang falling in love sama dia juga atau gimana, gue nggak ngerti. Dan dia balik lagi karena udah mulai kecium ada di Ceko, disamperin lagi sama Uni Soviet gitu ya. Ya udah, dia balik lagi, pindah lagi ke Jerman. Di Jerman dikejar lagi, pindah lagi ke Argentina. Dia di Argentina pakai nama samaran gitu ya, dia bilangnya Fritz Ullmann gitu namanya. Jadi dia selamat tuh karena apa? Karena dia tuh pintar. Sebelum dia kabur dari camp tempat dia ditugaskan, dia musnahin semua dokumen-dokumen yang terkait sama objek penelitiannya dia, guys. Jadi, dan dia gilanya lagi ya, nggak punya tato SS kan. Jadi kalau orang-orang di Stutztoffel ini kan ya, di kelompok SS ini rata-rata pada bikin lambang tato swastika gitu ya, kayak lambang S dan S gitu ya. Ya dia nggak punya tato darah ini dibilangnya sama orang-orang. Makanya yang sempat nangkap dia pun juga ya udah, dia mungkin cuman kelas rendahan kali, nggak punya salah apa-apa, cuman disuruh ikut perang doang kali kayak gitu. Padahal ini toko besar nih, perwira ya. Dan dia malah dikasih nama palsu yaitu Fritz Ullmann di bawah perlindungannya Amerika. Udah, dia terbang dengan bebas ke Argentina. Di sana dia sempat jadi tukang kayu gitu ya, carpenter gitu ya. Dan hidup nyaman-nyaman aja, bahkan juga ya menjalin hubungan lagi dengan wanita-wanita Argentina. Nah, di Argentina ini bahkan dia sampai dapat kewarganegaraan tetap Argentina, guys. Banyak banget koneksinya, mungkin yang kayak perwira-perwira atau jenderal-jenderal yang mendukungnya si Nazi gitu ya, membantu si Joseph Mengele buat dapetin warga negara Argentina biar nggak dicurigain lagi ceritanya kayak gitulah. Tapi tetap aja namanya dasar dicari gitu kan ya, ada aja yang nauin tempat dia bersembunyi, guys. Sehingga si Joseph Mengele ini dari Argentina terpaksa kabur lagi dan sampai bisa masuk ke perbatasannya Brazil. Dan akhirnya Joseph Mengele meninggal di Brazil pada tanggal 7 Januari 1979 di usianya dia yang menginjak umur 67 tahun, guys. Ya udah, berakhirlah kisah dari seorang pencabut nyawa berkedok dokter. Karena dia tuh ya jatuhnya ngebunuh itu pun legal ya, karena di saat itu kan pemerintahnya ngedukung apa yang dia lakukan, tuh dia laporkan kayak gitu-gitu lah, guys ya. Sehingga susah juga dibilang pembunuh berantai tapi dia legal, dibilang pembunuh psikopat tapi dia dokter ya. Tapi tetap aja ya, dokter tapi ya kalau dia udah ngebunuh orang, udah nggak nganggap nyawa orang, ya tetap aja itu bukan tindakan yang terpuji. Dan gua harapkan mudah-mudahan hanya satu-satunya dokter yang paling gila di dunia itu ya si Joseph Mengele ini. Nah, Joseph Mengele ini di akhir hayatnya ini menggunakan nama Wolfgang Gerhardt. Dia di akhir hayatnya sempat kayak ngobrol lagi sama anaknya Rolf ya, yang entah gimana ketemu lagi atau gimana gua nggak ngerti. Yang jelas si Rolf ini menyampaikan bahwasannya katanya ayahnya ini tidak menyesali apapun perbuatannya dia semasa dia bertugas di Nazi. Karena kata dia sih, menurut pengakuan si Joseph Mengele ini, apa yang gue lakukan itu adalah tugas negara dan gue hanya melakukan apa yang seharusnya perwira Nazi saat itu lakukan, kayak gitu. Melakukan itu semua bukan hasrat dari gue pribadi, kayak gitu kira-kira dari pengakuannya si Joseph Mengele. Tapi tetap aja gue nggak yakin, karena ya tadi ya, banyak banget dokter lainnya yang lainnya beban, dia siul-siul, senyum-senyum, senang-senang, kayak ngerasa tugas ini tuh menyenangkan gitu. Ya nggak mungkin kalau lu nggak punya hasrat pribadi gitu kan ya. Dan Joseph Mengele ini meninggalnya pun kayak kena azab loh. Parah ya, kayak kena azab. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia menderita banyak penyakit, salah satunya adalah stroke ya. Dan stroke inilah yang menyebabkan dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Saat dia lagi berenang, stroke-nya kambuh. Rasain dah tuh. Tak, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya tenggelam, meninggal ya. Setelah dia meninggal, dia dimakamkan menggunakan nama Wolfgang Gerhardt
Ya, nama samaran yang dia pakai semenjak 1971 tadi, guys. Diketahuinya meninggal si Joseph Mengele ini karena dia udah ganti nama tadi menjadi si Wolfgang Gerhardt ya. Ini baru terungkap setelah beberapa puluh tahun kemudian, yaitu tepatnya di tahun 1992, di mana hasil forensik atau tes DNA yang dilaksanakan kepolisian Sao Paulo, Brazil itu mengungkapkan bahwasannya si Wolfgang Gerhardt ini adalah benar-benar si Joseph Mengele, dan kerangkanya yang dari kuburan Wolfgang Gerhardt ini diidentifikasi 100% milik si Joseph Mengele. Kerangka itu akan dikirimkan lagi ke Jerman untuk dikremasi atau dimakamkan oleh keluarga dari si Joseph Mengele, tapi ditolak sama keluarganya atau dari pihak Jerman gitu ya. Jadi kayak ya jadi ditolak bumi tuh ya jasadnya dia ya. Ya akhirnya ditolak, dan ya karena nggak mau diapa-apain lagi, bingung kan, udah mati juga, nggak bisa dituntut hukuman apa-apa juga gitu kan. Akhirnya kerangkanya dimasukkan ke museum tadinya awalnya oleh pemerintah Brazil, tapi karena ya lagi-lagi nggak tahu gue gimana ceritanya, akhirnya kerangkanya ditaruh di kayak disumbangin gitu ke sekolah medis. Dan ini nih azab, the real azab dunia guys. Yang tadinya dia suka ngirim-ngirimin organ tubuh, mata, atau kerangka-kerangka yang dari korban-korban penelitiannya dia untuk subjek penelitian di sekolah medis, kerangkanya dia jadi penelitian juga, buat praktek medis juga di sekolahan di Sao Paulo, Brazil. Rasain. Berapa kali aku membahas tentang kriminal seperti ini, dan ya kita bukan mau menginfluence orang-orang supaya bertindak kriminal seperti ini atau melebihi dari tokoh yang kita bahas ya guys, bukan. Justru kita sebaliknya mengingatkan bahwasannya di sekitaran kita di dunia ini ada orang-orang yang memang memiliki penyakit kejiwaan, yaitu psikopatis gitu, kayak gini lah gitu. Jadi paham gitu ya perilakunya tuh kayak gimana sih orang-orang ini, bagaimana sih untuk kita bisa melindungi diri dari orang-orang seperti ini dan seterusnya. Dan lagi-lagi guys, gue anyway mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton videonya Aquilas Room, mudah-mudahan kalian mau klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya guys ya, jangan pelit dong ya. Terus juga tekan tombol notifikasinya dan aktif di kolom komentar, dan like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk share juga video ini ke seluruh akun media sosial kalian supaya makin banyak orang yang tahu mengenai adanya channel Aquilas Room ini. Thank you banget ya guys ya, pokoknya thank you dan thank you sekali lagi ya. Dan cukup sampai di sini aja guys. See you on the next video.